Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tentang teori interteks dari perahu kertas. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan apa itu teori interteks itu. Teori interteks adalah bagian dari sastra bandingan, memandang bahwa sebuah teks yang ditulis lebih kemudian mendasarkan diri pada teks-teks lain yang telah ditulis sebelumnya. Baiklah, mari kita analisis film atau novel dari perahu kertas ini menggunakan teori interteks. Baiklah, yang pertama yaitu interteks tema. Interteks tema ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tema mayor, dan yang kedua terbagi pula menjadi tiga, yaitu yang pertama tema minor organik, yang kedua tema minor sosial, yang ketiga tema minor egoik. Baiklah, yang pertama yaitu tema mayor dari novel yang menceritakan kisah cinta antara Kugy dan Keenan. Tema ini menampilkan tema mayor yang bersifat jasmania. Selanjutnya yaitu tema mayor dari film, kisah percintaan Kugy dan Keenan. Yang kedua yaitu tema minor organik dari novel, yaitu kisah persahabatan Noni, Kugy, Eko, dan Keenan. Berikutnya tema minor organik dari film, yaitu kisah persahabatan antara Noni dan Kugy, Mama Keenan dengan Pak Wayan. Selanjutnya yaitu tema minor sosial, kita ambil dari novel pendidikan Kugy dan teman-teman membuka sloka alit untuk anak-anak terlantar. Propaganda Ludi membangkitkan semangat Keenan untuk melukis yang hilang akibat kekecewaan hatinya. Selanjutnya itu tema minor sosial dari film. Kugy membangkitkan semangat anak-anak sekolah alit dan Ludi membangunkan kembali semangat Keenan dalam melukis. Selanjutnya itu tema minor egoik, kita ambil dari novel Keenan menentang ayahnya. Selanjutnya itu tema minor egoik, kita ambil dari film, yaitu pertentangan antara Andri dan Keenan. Selanjutnya yang kedua yaitu interteks amanat. Yang pertama kita ambil dari novel, yaitu sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Selanjutnya kita ambil dari film, yaitu sama juga, sebagai manusia yang memiliki kehidupan dan masa depan, hendaklah kita menata rencana-rencana untuk kehidupan di masa yang akan datang, bukannya terpuruk dan menyerah. Yang kedua yaitu kita ambil dari novel lagi, berpegang teguhlah pada impianmu sekalipun menurut orang banyak impianmu itu tidak masuk akal. Selanjutnya kita ambil dari film, berpegang teguhlah pada impianmu sekalipun menurut orang banyak impianmu itu tidak masuk akal. Sama juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu kita ambil dari novel, berani mengambil tindakan untuk jalan hidup kita. Ini adalah hidup kita. Kita sendirilah yang paling mengetahui seperti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Selanjutnya kita ambil dari film, yaitu berani mengambil tindakan untuk jalan hidup kita. Ini adalah hidup kita. Kita sendirilah yang paling mengetahui seperti apa yang membuat kita benar-benar bahagia. Selanjutnya yaitu amanat yang keempat, berusaha selalu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Selanjutnya kita ambil dari film, yaitu berusaha selalu menjadi diri sendiri itu lebih baik. Yang ketiga yaitu interteks alur atau plot. Yang pertama alur dari novel, yaitu progresif atau kronologis. Selanjutnya alur dari film, yaitu sama, progresif atau kronologis. Yang kedua yaitu alur dari novel, yaitu alur tunggal. Selanjutnya yaitu alur dari film, yaitu sama, alur tunggal. Yang ketiga yaitu alur dari novel, yaitu alur rapat. Dari film juga alur rapat. Selanjutnya yang keempat yaitu alur terbuka dari novel dan alur tertutup dari film.
Yang keempat itu interteks tokoh dan penokohan. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama tokoh sentral atau utama, yang kedua tokoh periferal. Yang pertama yaitu kita ambil dari novel, yaitu tokoh sentral atau utamanya yaitu Kugy dan Keenan. Selanjutnya kita ambil dari film, yaitu tokoh sentral atau tokoh utamanya Kugy dan Keenan. Yang kedua yaitu tokoh periferal, kita ambil dari novel, yaitu Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama dan Papa Keenan, Pak Wayan, Lude, Wanda, Karel, Kevin, Kaisa, Jaroen, Siska, Bimo, Banyu. Tokoh periferal dari film yaitu sama seperti tokoh periferal dari novel, yaitu dari filmnya Noni, Eko, Joshua, Remigius, Mama dan Papa Keenan, dan masih banyak lagi. Selanjutnya yaitu yang kelima, interteks sudut pandang. Yang pertama kita ambil dari novel, sudut pandang third person of Niskin atau Dian Maha Tahu. Selanjutnya kita ambil dari film, yaitu Pengamat Serba Tahu. Yang keenam yaitu interteks latar atau setting. Alurnya terbagi menjadi tiga, yaitu alur tempat, alur waktu, dan alur sosial. Yang pertama yaitu alur tempat dari novel, di Amsterdam, Jakarta, Bandung, dan Bali. Alur tempat dari film yaitu Jakarta, Bandung, dan Bali. Yang kedua yaitu alur waktu dari novel, yaitu pada tahun 1999 sampai dengan 2003. Alur waktu pada film itu pada tahun 2006. Yang ketiga itu alur sosialnya, kita ambil dari novel, yaitu sosial bawah, menengah, dan atas. Alur non sosial dari film itu sosial bawah, menengah, dan atas. Selanjutnya yang terakhir itu atau yang ketujuh, interteks gaya bahasa. Yang pertama kita ambil dari novel, yaitu novel Perahu Kertas ini ditulis oleh Dewi Lestari dengan gaya realis bertabur metafora. Selanjutnya kita ambil dari film, yaitu bahasa film disesuaikan oleh sutradaranya mendekati sama. Baiklah, yaitu analisis interteks pada film atau novel Perahu Kertas yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.